Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya nih untuk warga Kota Santri, terus juga warganet dan semuanya ya. Kembali nih setelah beberapa episode kita vakum ya, beberapa bulan kita vakum. Hari ini nih Ngalongan Podcast ini hadir lagi untuk temenin semuanya ya, warganet dimanapun Anda berada. Kalau untuk sekarang ini kan kondisi pandemi masih terus ya berjalan, bahkan sudah setahun ini pandemi ini menggerogoti, melumpuhkan berbagai bidang, baik ini usaha, pendidikan dan yang lainnya. Dan masyarakat yang terdampak paling parah gara-gara pandemi ini salah satunya yaitu para pelaku UMKM. Nah, tapi untuk melihat seperti apa sih eksistensi, kegigihan, terus juga upaya dan inovasi yang dilakukan para pelaku UMKM kita nih. Hari ini kita kedatangan salah satu pelaku UMKM. Apa kabar Pak Eko Supriyono? Kabar baik, Mas. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ini berarti dari Karawang langsung ke sini atau gimana? Ya, dari Karawang ini kebetulan ada acara, jadi saya mampir di ke Pekalongan, kampung halaman di Pekiringan Alit ya? Di Pekiringan Alit. Kajen. Beliau ini selaku pelaku UMKM yang sekarang ini sudah berjibaku dan mengeksiskan usahanya sampai ke tingkat nasional ya. Alhamdulillah. Dan di sini beliau ingin berbagi seperti apa sih upaya yang dilakukan awal dari nol sampai di posisi sekarang ini. Untuk usaha yang dilakukan Pak Eko ini adalah bidangnya yaitu bidang PKRT. Bisa disampaikan Pak Eko, bidang PKRT ini apa sih? Ya, terima kasih. Perkenalan dulu ya Mas. Nama saya Eko Supriyono dari Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen. Kebetulan saya ini tinggal di Karawang. Nah, di Karawang itu menggeluti usaha yang saat ini saya geluti adalah untuk kebutuhan PKRT atau perlengkapan kebutuhan rumah tangga. Ya, itu untuk produksinya sendiri semacam kayak pembersih lantai, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen, pewangi, parfum, dan beberapa item lainnya. Dan kalau di kondisi sekarang, di kondisi pandemi itu relate ya dengan sekarang kan hand sanitizer ini kan muncul, mungkin itu jadi ide usaha juga salah satunya. Iya, betul. Jadi sudah berapa lama Pak Eko berarti? Awalnya gini dulu, saya mau cerita dari awal tahun 2014. Saya itu kan ada usaha laundry nih Mas. Iya. Usaha laundry itu pesen parfum hari ini bisa datang 4 atau 5 hari. Jadi kan parfum udah habis nih, sabun udah habis nih. Nah, akhirnya saya ngakali bagaimana caranya biar cepat ya. Biar cepat, biar ya saya juga murah juga. Awal-awal saya bikin sendiri nih deterjen untuk parfum dan untuk deterjen untuk laundry dan parfum untuk laundry saya bikin sendiri. Pelan-pelan ya, istilahnya ada uang 50.000 saya beli bahan, jauh naik motor sekitar setengah jam atau 40 menit ya. Itu beli bahan, pulang lagi nanti di rumah diaduk lagi, diolah lagi seperti itu. Nah, dari itu saya nawarin ke teman-teman. Saya tawarin, Mas, saya punya produk ini, mau nggak? Dia coba itu kan. Nah, dari situ mulai tuh teman-teman laundry, teman-teman komunitas laundry pada mulai tahu bahwa saya ada produksi deterjen. Nah, sampai berjalannya waktu terus menerus. Nah, kan harus semua usaha itu harus mempunyai ibaratnya identitas. Ya. Legalitas, identitas. Akhirnya saya ngurus untuk UMKM ya, itu untuk perizinan dan sebagainya itu saya urusin satu persatu. Ya. Susah nggak dari awal kan? Bapak kan berarti untuk usahanya di kota lainnya seperti apa regulasinya, misalkan ngurus dari SIUP, izin yang lain-lainnya dan semuanya itu sampai berhasil itu susah atau enggak sih? Iya. Nah, ini pesan saya kepada teman-teman pelaku UMKM. Jadi gini,
nggak usah khawatir bahwa sekarang semuanya serba online, serba gampang, serba gratis. Ya. Tapi waktu dulu 2000 berapa kan belum secara online seperti sekarang. Itu seperti apa ceritanya dulu? Waktu itu saya belum ngurus, Mas. Mm-mm. Belum ngurus sampai pada suatu kesempatan dalam tanda petik itu banyak dalam tanda petik banyak razia apa gitu. Mm-mm. Ya teman-teman ya, seprofesi yang sama kayak saya itu dalam tanda petik itu di razia sama petugas. Nah akhirnya paling dia untung berapa sampai digaruk Karena tidak ada izin. Nah akhirnya saya mulai mencari kanan kiri. Oh ternyata bahwa sekarang itu semua izin gampang, gratis, dimudahkan. Jadi untuk UMKM ini saatnya panjenengan semua untuk bisa level up. Artinya kalau yang kemarin katanya ngurus izin ini harus kesini ribet, bayarnya mahal. Enggak, sekarang semuanya dimudahkan, gratis, online pula gitu. Ini berarti senada dengan kemarin pas waktu pandemi awal kan banyak nih akhirnya mereka yang para pengusaha UMKM ini yang belum punya izin akhirnya punya siup kan kemarin gara-gara ada stimulan dari pemerintah untuk bantuan betul. Itu kan yang 2.400.000 akhirnya. Iya betul. Nah itu juga sudah dirasakan akhirnya mereka ternyata bikin izin usaha gampang. Nah sejauh ini seperti apa akhirnya dari sudah memiliki izin sampai sekarang ini perkembangan usaha yang Pak Eko geluti ini seperti apa? Nah gini, yang mau saya sampaikan gini aja Mas ya, bahwa teman-teman UKM kalau pengen usahanya itu agak maju, dikenal, ya ada beberapa tahapan lah ya yang pengen saya sampaikan. Yang pertama, kasih merek dulu. Mereknya yang gampang diingat, orang gampang kenal dan menarik. Ya. Terus yang kedua, setelah dikasih mereknya daftarin. Daftar merek kemana? Daftar merek itu ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bayarnya berapa Mas? Bayarnya kalau UMKM itu cuma 500. Nanti setelah kita punya merek, dipatenkan, nah, orang lain nggak bisa niru merek kita. Bayarnya cuma 500 untuk UMKM. Nah setelah merek apa Mas? Ya otomatis izin industri. Biar keluar NIB. Daftarnya kemana Mas? Ke OSS. Gratis pula, gratis juga ini. Jadi pelaku usaha mikro daftar dulu nama usahanya di OSS ya, nanti diklik di OSS ada linknya. Itu gratis. Biar keluar NIB, nomor induk berusaha. Nanti setelah itu baru level up lagi. Misalkan ya untuk yang UMKM yang hanya untuk lokal itu bisa pakai dari dinas kesehatan. Misalkan kayak PIRT atau PKRT, dinas kesehatan kabupaten setempat bisa mengeluarkan. Kalau untuk yang secara nasional nanti kita ke Kementerian Kesehatan. Nah kalau yang alhamdulillah yang saya udah punya itu dari kabupaten setempat udah ada, dari Kementerian Kesehatan saya udah ada. Jadi saya tinggal ngajak teman-teman yang lain yang mau usaha, yang belum tahu arahnya kemana, cara untuk perizinannya nanti bisa saya bantu. Intinya memang untuk sekarang ini di samping kita inovasi dalam berusaha ya salah satunya mengikuti regulasi dari pemerintah. Karena kemudahan-kemudahan ini bisa muncul biasanya nih dari Disperindakop, kabupaten kota atau kementerian perindustrian ini selalu ada baik ini pelatihan terus juga ada bantuan modal atau bantuan yang lainnya untuk para pelaku UMKM yang sudah memiliki izin usaha resmi, intinya legalitasnya ada seperti itu ya Pak ya. Jadi kemudahan-kemudahan itu akan muncul dan itu juga bisa
menaik kelaskan para pelaku Iya, UMKM. betul. Itu yang pengen saya sampaikan. Oke, seperti selepas yang satu ini kita kembali tetapi ngokok. Ya, ngelawan podcast sekarang ini kita masih ngobrolin tentang seperti apa sih upaya dan survivornya para pelaku UMKM untuk menghadapi kondisi peluang usaha sekarang ini yang banyak disampaikan orang dan dirasakan juga bahwa di kondisi setahun pandemi ini juga lesu ya, memprihatinkan. Tapi Pak Eko ini punya kiat-kiat untuk kita bertahan, terus juga naik kelas ataupun berusaha supaya nyaman karena legalitasnya ada dan bisa nanti muncul peluang-peluang baru ya. Sebelumnya nih Pak Eko, untuk produk dari PKRT ini apa saja sih untuk merek dagangnya, terus juga jenis-jenisnya apa saja? Ya, terima kasih Mas. Untuk merek sendiri, saya punya 2 merek yang sudah terdaftar ya. Satu Puspaka Syara sama Alus. Halus. Iya, Alus. Nah, kalau untuk Puspaka Syara sendiri, ini yang sudah saya daftarkan ke Kemenkes, ke tingkat nasional. Artinya produk dari Puspaka Syara itu bisa saya jual di seluruh wilayah hukum Indonesia. Deterjen atau apa itu? Nah, untuk produknya sendiri ada untuk deterjen cuci baju, pelembut pakaian, pelicin dan pewangi pakaian, terus parfum dan beberapa produk yang lainnya ya. Saya kalau detailnya saya kurang hafal juga. Pokoknya banyak macamnya. Dan untuk Alus sendiri, saya ada produk untuk sabun cuci piring, pencuci piring ya. Terus sabun krim, krim jelly, terus sabun untuk hand shop, untuk pelante, untuk kamar mandi dan beberapa lagi. Oke. Kalau sejauh ini pemasarannya udah di wilayah mana saja? Ya, kalau pemasaran sendiri untuk yang Puspa sendiri ya saya udah masuk beberapa provinsi, diantaranya Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan ini lagi menjajaki Jawa Tengah dulu. Dan mudah-mudahan nanti bisa keluar Jawa atau bisa ke seluruh Indonesia. Berarti untuk daerah Jabodetabek udah ya, wilayah itu udah. Iya. Nah sekarang mau ke Jawa Tengah. Kalau untuk peluang itu di sini sebenarnya mudah nggak sih nanti misalkan diikuti para pelaku UMKM yang lain? Sangat mudah Mas. Peluang untuk usahanya apa peluang untuk peluang usahanya? usahanya, peluang untuk Bapak juga. Iya. Pasarnya masih besar dan ini belum masih banyak lah. Dan ini belum tergarap, terutama untuk yang saya tahu di daerah Pekalongan itu saya hanya ada beberapa rekan yang seprofesi dengan saya. Kata beliau pasarnya masih besar. Jadi kalau ada teman-teman dari Pekalongan yang mau usaha PKRT, yang bocorannya peluang usahanya masih besar. Karena gini ya, kalau untuk PKRT atau untuk UMKM sendiri kan bermain pada level yang murah, belum pada level bawah, karena untuk distribusi, untuk permodalan mungkin nggak terlalu besar, dan pasarnya bukan mungkin masih sekelilingnya aja, jadi masih itu kebutuhan sehari-hari juga. Nah, itu kebutuhan sehari-hari yang nggak bakalan ditinggalkan. Dan itu pasti habis ya, nggak menutup kemungkinan misalkan kita usaha itu kan harus ada izin dan sebagainya. Nah, yang saya bilang di awal tadi, ini sangat gampang, murah dan mudah gitu. Maka teman-teman yang ada di Pekalongan terutama ya, yang pengen bermain di wilayah PKRT, ayo monggo, izinnya udah dipermudah. Dan ya mohon maaf, misalkan ada yang pengen belajar, saya siap ngasih. Atau reseller ya? Atau ya mungkin lebih mudah itu ya? Lebih mudah untuk awal-awal jadi reseller saya dulu. Nggak usah izin dulu jadi reseller dulu. Nggak apa-apa. Nah itu kemana? Misalkan ada yang minat nih, pengen ketemu Pak Eko, pengen gabung, masuk bareng Pak Eko ya. Iya. Nah gimana? Misalkan mau jadi reseller Di Bojong, saya
sebenarnya udah nanam kaki di Bojong. Namanya dengan Bakul Laundry itu saya udah nanam produk di sana. Nanti tinggal teman-teman yang mau cari informasi atau pin gabung gitu ya ke Bojong, atau kalau mau ke Kajen ada ponakan saya namanya Mbak Dian, ada di Kajen. Nanti misalkan butuh nomor HP nanti bisa saya kasih. Nanti disertakan di sini ya, atau bisa hubungi dengan Mama AC. Nanti Mama AC yang dari artisnya sana ya. Nanti bisa hubungi Mama AC kalau untuk informasi lebih lanjut. Oke. Modalnya nih, kalau bocoran modal itu paling nggak sampai berapa sih Pak Eko untuk usaha di bidang PKRT? Modal saya? Iya, misalkan pemula nih pengen iya. merintis untuk ikut usaha di bidang itu tuh sampai berapa ratus? Iya, jadi saya mau cerita dari awal dulu. Saya itu awal-awal modal cuma 50.000. Itu tahun berapa Pak? Berarti 2017. Oh 17. 2017 saya punya duit 50.000. Saya naik motor dari Karawang ke Bekasi. Kira-kira perjalanan setengah jam 40 menit sampai mungkin bisa lebih. Untuk cari bahan baku. Iya. Dan itu saya hanya dapatnya sekilo 2 kilo. Dari kecil dulu, sedikit dulu gitu ya. Bawa pulang nyampe rumah diolah lah ya. Dari 50.000 itu bisa kemungkinan ada untung atau margin sekitar 20.000 sampai 30.000. Dan itu tiap hari tak lakoni. Ya. Setelah jadi tak tawake tanggone. Yeah. Tuku sabunku. Awal-awal gitu kan, bikin cuci piring saya tawarin. Ada yang mau, ada yang enggak, ada yang malah mencela, Mas lagi sabun cuci piring kok enggak bagus dan sebagainya. Nah, itu sering berjalannya waktu pelan-pelan. Ya, semuanya berproses, semuanya perlu proses. Ya. Kalau untuk ini keterampilan atau ini dalam membuat sabun dan lain sebagainya ini autodidak atau ikut kursus dulu atau kayak gimana? Didapat dari mana? Saya otodidak, belajar dari buku, dari internet, dari siapapun. Tetapi kemudian saya imbangi dengan saya seringnya ngumpul bareng teman-teman komunitas. Jadi, nah ini pentingnya juga kepada pelaku UMKM, jangan segan-segan untuk ngumpul-ngumpul bareng sama teman-teman, sharing-sharing, ngopi-ngopi lah untuk istilah sekarang ya. Iya, itu kalau ada ajakan UMKM, ayo pada ngumpul berangkat. Itu sebetulnya peluang cari ilmu yang gratis sebetulnya. Sharing apa ya di situ. Nah, saya pun belajar banyak dari situ. Kenal si A, tak parani, tak ajak ngobrol, biasa ngopi. Dengan sendirinya nanti dia ngasih ilmu ke saya. Kenal si B, itu. Misalnya dari silaturahmi saya mencuri ilmu dari mereka. Pelan-pelan tak kumpulin ilmunya, masuk memori, kalau perlu saya tulis. Misalkan untuk bikin sabun cuci piring pakai apa Mas? Banyak gitu kan. Si A modulasinya pakai ini, si B pakai ini, si C pakai ini. Nah dari situ nanti saya ambil yang mana gitu kan. Istilahnya berarti ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Itu kunci suksesnya. Kalau untuk sekarang Pak, peluang usaha kan sebenarnya seperti yang Pak Eko tadi sampaikan terbuka luas ya. Nah, dari awal belum punya izin sampai sekarang ini seperti apa untuk penjualannya? Oh iya, kalau dulu sebelum saya punya izin itu saya selain saya door to door, tak tawake dari laundry ke laundry, dari rumah ke rumah. Ya, saya umpet-umpetan. Umpet-umpetan dalam artian takut ya? Iya, saya bikin kayak gini, ini legalitasnya belum punya. Merek ada tapi nggak ada izin merek. Abal-abal berarti ya. Izin industri belum punya, izin edar nggak punya. Jadi saya bikin tapi was-was tiap hari. Jangan-jangan tenang ya? Nggak tenang. Tapi setelah tak urusi semua, ya alhamdulillah merek sudah ada. Jadi nanti ketika kok merek saya dipakai sama orang, saya bisa tuntut. Karena saya sudah punya legalitas merek. Terus izin industri
izin edar. Nah, yang penting itu kan izin edar. Ya. Izin edar, ketika kita sudah mengantongi izin edar itu, kita bisa beredar di seluruh wilayah hukum Indonesia. Oke. Apa nih kiat atau tips yang bisa dibagi untuk ini para pelaku UMKM? Silakan Mas Eko. Ya, teman-teman UMKM Pekalongan, gini aja sederhana. Kalau jenengan semuanya pengen usaha, itu nggak usah paribasannya mumet rada modal, nggak usah. Yang penting semangatnya dulu, ya kan? Kalau kata Bob Sadino itu, ya dengkulmu itu modalmu gitu. Jadi yang penting semangat dulu, mau belajar, tanya sama yang sudah berjalan, tanya, nggak usah malu. Apalagi sekarang ada zamannya apa tuh, internet, Google, apalagi tuh YouTube ya. Itu kan lebih memudahkan kita sebetulnya. Nah itu yang mau pengen usaha, nggak usah takut-takut, nggak usah ragu, mulai dari sekarang, jangan dinanti-nanti, mulai saiki wae, rasa ngesuk-ngesuk. Nah gitu, kuncinya di situ satu. Nah yang kedua, untuk masalah biar kalian level up, kalian dandani dulu packagingnya, dandani kemasannya biar bagus. Setelah itu ke promosinya juga biar bagus. Gitu. Ya nanti seiring berjalannya waktu, nanti kan lihat pasarnya kemana, nanti akan kebentuk dengan sendirinya kalau kita mau. Oke, intinya itu. Jadi kita nih apapun ya, baik ini pekerjaan atau usaha, itu untuk meraih sukses itu dari diri kita sendiri. Niat, intinya itu. Sekuat dan sesering apapun orang lain mendukung kita, mensupport kita, tapi kalau dari diri kita sendiri tidak ada keniatan ya untuk memulai, itu nol hasilnya. Jadi intinya segala sesuatu, apalagi usaha itu pengen sukses ya dari diri kita sendiri, punya niat, terus juga kemauan ya untuk melangkah biar semuanya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu ya Pak Eko ya. Iya. Dan itu saja untuk warganet dimanapun Anda berada. Intinya untuk Kalongan Expose, Kalongan kita hari ini, ngopot kita hari ini harus kita sudahi. Mudah-mudahan pengalaman yang dibagikan Mas Eko, terus juga ilmu dan banyak hal yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk menggugah kita, apalagi para pelaku UMKM, supaya tetap survive di tengah pandemi sekarang ini. Tadi Harun bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.